kembali lagi bersama saya Sisilia Susanti dalam Copot Coba-coba podcast kembali ke new normal. Hari ini saya ditemani oleh teman saya, Pak Noves. Beliau adalah salah seorang guru di SMK Negeri 7 Surakarta, mengampu mapel produktif broadcasting. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kabarnya? Baik. Semangat? Harus semangat. Ceria? Alhamdulillah harus ceria. Oh iya. Sisil? Ceria dong Pak, semangat juga. Iya, wajib ya. Iya wajib, harus itu. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Pagi. Pagi ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita patuhi dulu protokol kesehatan Pak. Kita pakai hand sanitizer dulu Pak. Oke. Ya, jangan lupa pakai hand sanitizer dimanapun kalian berada. Terus jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, jangan sering berkerumun ya. Gitu ya Pak ya. Yap. Nah, hari ini kita akan ngobrol seputar profesi bukan batasanku. Nah, profesinya Pak Noves apa? Saya insya Allah sekarang guru. Bu Sisil? Insya Allah saya juga guru. Iya. Nah, saya itu jadi guru. Ini cerita ya Pak ya. Ya boleh. Saya jadi guru itu karena saya dipaksa orang tua. Oke. Ya terpaksa ya jadinya. Paksa. Nah, dulu itu sebenarnya kok jadi guru ya gimana? Apa bisa saya ngajar gitu, kayak gitu. Terus tapi menurut saya kalau saya ikut orang tua, matui orang tua itu jalan saya akan lurus, akan mulus. Restu orang tua nomor 1 ya. Ya, menurut saya restu orang tua itu nomor 1. Kalau Pak Noves sendiri jadi guru itu gimana Pak? Kalau mungkin gimananya saya nggak tahu, tapi tahu-tahu aja di sini itu karena ya saya ngikutin aja. Dulu kuliah terus kemudian kerja di tempat lain, terus tahu-tahu ada lamaran, ada lowongan di sini saya ngajar. Terus tapi kalau ada yang bilang kan buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Kebetulan juga orang tua saya dua-duanya seorang pengajar, jadi mungkin bakatnya nurun di situ. Jadi terus terjebak di situasi yang harus menurunkan bakat dari orang tua. Karena basicnya mungkin saya juga seneng sharing juga, ngobrol-ngobrol gitu, seneng saya. Oh gitu. Nah, kalau Pak Noves itu sudah pernah mengalami 6 hari kerja belum Pak? Sudah ya, 6 hari kerja sampai berubah menjadi 5 hari kerja. Ya. Itu gimana Pak? Pak Noves lebih nyaman yang 6 hari kerja atau 5 hari kerja dalam proses KBM dan bagaimana situasi dalam mengajar? Oke, kalau menurut saya untuk situasi KBM-nya sih lebih kondusif yang di 6 hari kerja karena kalau menurut saya anak tidak terlalu dipaksa untuk mendapatkan materi yang begitu banyak gitu. Kalau dulu 6 hari kerja kan mulai dari masuk jam setengah 8, kemudian selesai jam 2 siang, anak sudah pulang. Kalau sekarang kan 5 hari kerja mulai dari jam 7 pagi anak sudah belajar sampai jam setengah 4. Biasanya menurut pengalaman saya yang sudah melaksanakan 6 hari kerja di 5 hari kerja itu yang paling kasihan di guru-guru jam terakhir. Bu Sisil pernah nggak? Pernah. Saya pernah. Semester kemarin itu saya ngajar di jam-jam kredit jam 2, setengah 3 itu ya Allah luar biasa. Anaknya luar biasa. Iya luar biasa. Bu saya lapar, Bu saya ngantuk, itu padahal Bu ayo pulang. Ini jam berapa pulang? Jam 3 Bu. Waktunya masih kurang setengah jam. Udah situasi kelas sudah kacau, nggak bisa dikondusifkan lagi. Berat ya ngajar jam terakhir itu berat. Benar. Apalagi kalau guru produktif kan memang diberikan jam terakhir kan biasanya. Iya benar. Jam-jam pertama itu kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu, yang normatif adaptif kan, karena produktif pasti ditaruh di belakang pasti. Nah itu kan kayaknya berat kalau kasihan kalau 5 hari kerja. Iya, kalau nyaman. Kalau saya pribadi nyaman, suasana KBM-nya lebih kondusif yang 6 hari kerja. Iya, kalau saya nyaman 5 hari karena saya masuknya udah 5 hari ya. Belum pernah mikir saya belum. Mikir saya 5 hari kerja, Sabtu Minggu bisa buat keluarga, bisa buat jalan-jalan, bisa buat muridnya juga gitu berarti ya. Sepertinya kayak gitu. Cuman ya itu tadi di jam-jam kredit itu udah anak-anak yang malas ini gitu. Nah, Pak, sekarang itu ada yang namanya guru bebas berkarya. Ya, menurut Pak Noves, guru bebas berkarya itu guru yang seperti apa, Pak? Guru yang bagaimana? Guru yang bebas berkarya berarti guru yang diberikan kesempatan untuk meluapkan atau mengekspresikan kreativitasnya, tentunya dalam hal yang positif ya. Karena menurut saya ketika guru
tidak mendapatkan peluang itu untuk bebas berkreativitas atau bebas berkarya, itu guru ketika sudah membuat karya akan menjadikan trigger siswanya untuk jauh lebih baik, karena muridnya akan merasa gurunya juga bisa bikin ini. Jangan sampai murid itu punya statement yang gurunya cuma bisa ngomong tok atau cuma bisa ngajari doang tapi prakteknya enggak. Nah, kalau menurut saya kesempatan bebas berkarya sebagai guru ya kita harus menunjukkan ke siswa, ini loh gurunya bisa seperti ini, kamu harus bisa seperti ini. Bahkan harapan kita sebagai guru kan pastinya kamu harus bisa lebih daripada saya, ini contoh yang sudah saya buat, silahkan diadaptasi, silahkan dikembangkan lagi supaya kamu lebih lebih istilahnya bisa melebihi yang sudah kita buat. Ya. Mungkin itu Jadi penyemangat juga ya buat harus sebagai anak-anak. penyemangat juga. Guruku iso, masa aku ra iso Nah, kayak gitu ya. seperti itu. Ya. Nah, untuk ide-ide kreatif Pak dalam pembuatan karya itu gimana Pak? Saya tuh kadang tuh ya Allah cari ide tuh gimana ya caranya. Saya tuh bingung, adanya tuh the power of kepepet terus ibu Ya, rumah tangga Pak. tapi justru the power of kepepet itu jurus yang paling jitu ya kalau menurut saya. Kalau sudah deadline itu pasti tahu-tahu kreatif gitu loh. Jadi kan mungkin kreatif itu kalau dibatasi itu tambah, semakin dibatasi semakin kreatif gitu. Iya. Kalau kayak saya pribadi untuk ide-ide kreatif sebenarnya bisa dari mana saja sih, cuman saya pribadi saya lebih akan mengamati hal situasi yang kecil tapi dengan detail gitu. Contoh mungkin saya tuh dulu penasaran sama anak-anak dulu. Kalau waktu zaman saya itu ketika anak-anak jam istirahat gitu ya, begitu bel anak-anak langsung lari ke kantin untuk makan atau untuk ngapain. Nah sekarang itu Iya. ketika bel pelajaran selesai terus istirahat, mereka tuh nggak ke kantin. Mereka pasti ambil tas, pegang HP, terus di mana pokoknya yang penting HP dulu. Nah dari situ kan saya penasaran juga, sebenarnya seumuran mereka tuh ketika istirahat bahkan tidak merelakan tidak makan gitu untuk pegang HP-nya itu mereka ngapain. Ternyata mereka mengamati sosial media yang sudah memang sangat dekat dengan mereka ya. Nah itu dijadikan sebagai media yang paling efektif untuk kita pengajaran, apalagi kita selama ini kan PJJ, pelajaran Iya. jarak jauh. Media yang paling efektif menurut saya adalah Instagram. Kenapa Instagram? Karena saya lihat hampir semua siswa itu ketika pegang HP pasti minimal dia akan buka satu aplikasi yang wajib dibuka adalah Instagram. Mereka pasti akan ekspor atau akan melihat status atau update dari teman-temannya. Nah, berarti itu media yang paling dekat dengan mereka. Kita bikin sebuah metode pengajaran jarak jauh dengan metode live Instagram Iya. dengan layout yang lebih menarik dan mereka bisa berinteraksi langsung lewat IG live-nya. Nah, itu mungkin salah satu ide atau bagaimana saya bisa kok kepikiran sampai situ, mungkin seperti itu. Dengan pengamatan yang detail aja sih. Iya. Ngomongin karya, seberapa banyak karya yang sudah dibuat Pak Noves ketika mungkin jauh di luar sebagai guru ataupun ketika Pak Noves jadi guru? Kalau jadi guru bareng sama teman-teman guru juga tahun 2016 2017 tuh kita ikut lomba di P4TK Jogja. Kalau nggak salah itu lomba film. Kita produksi bareng-bareng di sekolah ini juga sama murid-murid juga. Alhamdulillah kita dapat juara 2, itu tingkat nasional juga. Iya. Kalau yang di bidang luar guru, saya kebetulan juga banyak berteman dengan teman-teman yang bergulat di kesenian yang sangat berdampak sekali ya di kondisi seperti ini. Iya. Nah, mereka itu namanya seniman kan pasti ide kreatifnya banyak. Nah, apalagi selama di batas ini mereka menurut saya lebih kreatif. Dan itu disupport dengan program pemerintah juga yang memberikan ruang-ruang untuk berkompetensi dalam kreativitas. Contohnya kan sekarang juga kan banyak lomba vlog, banyak lomba video, banyak lomba podcast juga yang dibuat untuk mengasah kreativitas guru gitu. Mungkin kalau nyambung tadi yang teman-teman di dunia kesenian itu, Iya. mereka akhirnya kan banyak yang membuat pertunjukan secara daring. Nah, Iya. saya merasa karena saya punya kemampuan di bidang audiovisual, nah ini saya bisa masuk di ranah mereka. Jadi kebetulan juga waktu itu ada lomba video tari virtual dengan menggunakan media rumah. Jadi bagaimana kita membuat suatu karya yang nggak harus di tempat yang umum. Nah, kita harus mengeksplorasi yang sudah ada, yaitu rumah. Ya narinya cuma di dapur, nari di tempat tidur, nari di ruang tamu, di garasi. Nah,
itu menurut saya juga salah satu eksplorasi kreatif yang ketika sudah ada batasannya, the power of kepepet tadi yang Bu Zil bilang, tambah kepepet mesti tambah liar idenya, tambah liar, tambah bisa mengeksplor lagi, tambah karyanya tambah luar biasa lagi ya Pak. Ya. Nah, selain itu Pak, yang untuk pembelajaran, karena eranya kan kita nggak bisa tatap muka langsung sama anak-anak, kita ngobrol gini aja kita jarak loh Pak, kita ada jarak, terus kita harus pakai hand sanitizer lah, kita harus sering-sering cuci tangan, nggak bisa ngobrol bareng guru-guru yang lain. Itu gimana Pak proses pembelajaran melalui karyanya Pak Noves? Kalau melalui karya mungkin ya yang sudah teman-teman buat juga, kita bikin video pembelajaran, di mana mungkin video pembelajaran itu kita merangkum materi yang sudah kita punya dan kita bikin sendiri nih. Karena kalau kita melakukan memberikan materi yang bukan kita buat sendiri, itu rasanya seperti ya menyajikan makanan tanpa garam tadi ya. Kayak nggak puas gitu. Kalau kita bisa bikin sendiri, video belajar bikin sendiri, dan itu untuk siswanya, pasti siswanya juga akan lebih meresponnya, bakal juga lebih appreciate gitu. Oh ini karyanya guru juga bisa bikin, daripada kita nge-share tutorial yang dari YouTube terus pelajari ini silakan dilihat ya gitu. Biasanya anak pasti responnya nggak sebesar ketika kita buat sendiri terus diperlihatkan ke anak. Jadi keadaan seperti ini tuh tidak menjadi hambatan ya buat Bapak untuk tetap bereksplorasi, mengembangkan sebuah karya dimanapun tempatnya, dalam kondisi apapun, Pak Noves tetap bisa berkarya ya Pak ya? Ya kembali lagi tadi, the power of kepepet. Kalau kreativitas itu semakin dipepet, semakin dibatasi, itu biasanya semakin liar. Karena kondisinya ya balik lagi ke habitatnya manusia, itu kan makhluk yang paling pintar beradaptasi. Ketika diadaptasi dengan kondisi seperti ini, yang mau nggak mau harus bisa beradaptasi. Oke Pak, sekarang silakan Pak Noves kasih pesan-pesan untuk untuk semua guru yang ada di Indonesia, bagaimana guru itu tetap bisa berkarya dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Monggo Pak. Mungkin gini, kalau ada dua kondisi ya. Misal ketika kita mau berkarya, yang di satu kondisi kita diberikan fasilitas yang nomor satu, kemudian diberikan waktu yang nomor satu, kemudian diberikan kuantitas yang nomor satu, dan hasil karyanya bagus. Kalau menurut saya itu biasa. Tapi kalau ketika dalam kondisi yang berbeda, kita dibatasi dalam fasilitas, kemudian kita dibatasi dalam aturan-aturan tertentu, dan kita bisa membuat karya yang sebenarnya karyanya biasa saja, tapi menurut saya itu sudah luar biasa. Jadi jangan sampai kalian tuh merasa wah karena kondisi seperti ini jadi karyanya tidak bisa maksimal. Nah itu tergantung kalian sendiri. Misal kalau niatnya memang sudah niat untuk berkarya, pastinya akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk membuat karya tersebut. Sama satu lagi, kalau untuk teman-teman yang jadi guru, ya jangan cuman jadi guru yang cuman bisa ngajar, tapi berikan contoh. Kita sebagai pengajar itu juga punya karya yang bisa kita bedah bareng-bareng. Jadi untuk motivasi siswa, supaya siswa itu gurunya juga bisa bikin karya seperti ini, muridnya juga pasti akan bisa buat karya yang seperti itu, minimal sama, atau mungkin harapan guru pasti jauh lebih di atas karya kita. Oke, begitu ya teman-teman semuanya, Sobat Copot, baik buat guru maupun para siswa yang ada di luar sana, silakan kalian bikin karya sebanyak-banyaknya, sebagus kalian, karena karya itu tidak dibatasi dengan sebuah profesi. Oke, terima kasih Pak Noves atas obrolan kita selama beberapa jam ini, beberapa menit aja ya. Mungkin next kita akan ngobrol-ngobrol lagi di acara Copot ya Pak, coba-coba podcast. Nah, untuk pemirsa, terima kasih sudah menonton obrolan kami. Semoga kalian tidak bosan dan semoga kalian tetap bisa berkarya dalam kondisi apapun dan dimanapun saja. Salam Copot, coba-coba podcast, kembali ke new normal. Dadah.